Shalom Alberta. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa ya. Saya lihat wajah-wajah yang penuh sukacita pagi hari ini, siap memuji, siap menyembah Tuhan. Yuk saya berikan waktu beberapa saat untuk kita bersaat teduh sebentar. Buat yang tadi baru datang, buat yang belum sempat bersaat teduh, dan kita mau nyatakan ucapan syukur dan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sangat amat baik. Terima kasih Bapak. Mari setiap kita yang udah siap menyembah Tuhan, kita menaikkan pujian ini bersama saya. Kita mau katakan saat pagi hari, aku datang lagi Tuhan, memuji menyembah-Mu. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Kami mau mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati, sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saya ulang jemaat, berdiri bersama kita menyembah Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa
Kini kami Tuhan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk nafas yang baru, berkat yang baru setiap pagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami mau memuji menyembah-Mu dengan lebih sungguh lagi. Kami beribadah Tuhan, Kau yang bekerja, beracara dari awal hingga akhirnya ibadah kami ya Tuhan. Biar Engkau saja yang memimpin ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Kasih senyum dulu. Gak apa-apa, kelihatan ya. Kasih senyum ya. Kanan kiri, depan belakang. Oke. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Rasakan sukacita Tuhan. Amin. Yuk kita menaikkan pujian ini dengan sukacita. Katakan dengan hati yang penuh syukur, memuji menyembah Tuhan. Tapi Dia baik, Dia sangat baik. Dengan hati bersyukur memasuki hadirat-Mu, bawa pujian bagi-Mu Yesus. Memandang wajah-Mu suka di depan, sambil bercerita kasih. Angkat tangan kita untuk mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu.
amin. Amin. Yuk kita mau sambung pujian kita. Sambil batuk-batuk ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Setelah memuji memuliakan Tuhan, kini kita akan mendengarkan firman-Nya.
Mari kita mau tenangkan hati kita mau siapin hati dan pikiran kita untuk merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Kau Bapakku yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah firman hari ini bisa bertumbuh di tanah yang subur di hati kita dan bisa berbuah berkali-kali lipat, sehingga kita juga bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita, memancarkan kasih Tuhan, memancarkan terang Tuhan di tengah dunia ini. Mari kita mau memuji Dia, mau rasakan kasih-Nya.
Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kami masih diberi kesempatan beribadah di tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, pandemi pun juga berangsur-angsur pulih ya Tuhan. Kami bersyukur atas hidup kami ya Tuhan. Untuk itu hari ini ya Tuhan, Kau tolong pimpin kami ya Tuhan, sehingga kami mampu mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Dan waktu kami pulang, kami mau langsung praktek di dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Tolong kami ya Tuhan, tolong tuntun kami ya Tuhan. Biar Roh Kudus yang memenuhi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau pakai hamba-Mu ini dari segala keterbatasan yang dimilikinya ya Tuhan, sehingga nama-Mu dapat dimuliakan dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, kami siap mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami siap juga melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami sungguh mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom semuanya. Ya, terima kasih untuk respon yang semangat di pagi hari ini. Ya saudara, hari ini saya kasih judul khotbahnya Come and See, Come and See, saudara. Saya percaya bahwa orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, ya, orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, maka orang-orang itu juga berusaha mengenal Tuhan lebih dalam, saudara. Berusaha lebih dekat lagi, mengenal lagi, sehingga firman Tuhan itu bukanlah suatu kewajiban semata gitu ya, atau rutinitas yang dilakukan setiap minggu kita datang ibadah, bukan. Tapi memang ada kehausan, sehingga kita semakin kenal, semakin dekat, dan tentunya memiliki pengalaman bersama dengan Kristus. Amin saudara. Nah, untuk itu kita mau belajar hari ini dari seorang rasul saudara. Salah satu seseorang yang kenal dekat dengan Yesus waktu Yesus masih di muka bumi, saudara. Nama itu adalah Filipus, Rasul Filipus, Bapak Ibu Saudara. Ya, Rasul ini salah satu dari 12 Rasul ya saudara ya. Asalnya dari Betsaida, di mana kampung halaman si Andreas dan Petrus juga, Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini dia tuh dikenal gini loh saudara. Waktu saya mencoba menggali tentang siapa Filipus, saudara, ternyata dia juga dikenal sebagai seorang pribadi yang penuh dengan hati-hati di dalam mengikuti Yesus. Jadi mungkin di awal menggebu-gebu, tetapi di tengah-tengah penuh kehati-hatian. Entah itu berupa kehati-hatiannya atau berupa keraguan-raguannya juga. Karena ada yang bilang Filipus juga murid yang ragu, saudara. Ya, kayak siapa? Thomas ya, mirip dengan Thomas, saudara. Dan ada yang berkata juga Filipus ini murid yang bisa dibilang lamban di dalam mengenal Tuhan atau gurunya Yesus. Ya, itu kurang lebih siapa Filipusnya, saudara. Sehingga kita hari ini mau melihat lebih dulu latar belakangnya dulu, saudara, siapa Filipus. Dan di dalam relasinya sebagai murid ya, saudara ya, itu terkesan seakan-akan dia kayak nggak sepenuhnya, nggak seutuhnya ikut Tuhan, saudara. Terkesan seperti itu, saudara. Tetapi ternyata setiap orang kan memiliki perjalanan imannya masing-masing gitu ya. Ya, apa yang kita mau pelajari hari ini itu adalah perjalanan iman Rasul Filipus, saudara. Seorang pribadi yang dibahas di dalam kitab Injil Yohanes. Kalau Matius, Markus, Lukas, dia seperti silent gitu ya, diem gitu ya. Tetapi Yohanes menangkap pesan apa yang diucapkan, diutarakan oleh Rasul Filipus. Sehingga hanya di Injil Yohanes saja Rasul Filipus ini lebih banyak dibahas. Dan Filipus itu, saudara ya, perlu dicatat dulu bahwa dia adalah namanya, asal nama maksud saya, namanya itu berasal dari bahasa Yunani gitu. Dia orang Yahudi ya, tapi namanya Yunani gitu. Ya, karena istilahnya kayak populer gitu loh Filipus ya, kayak misalkan ada artis lah siapa ya, misalkan zaman dulu Tom Cruise gitu ya. Mungkin ada orang-orang yang pengen punya anak kemudian dinamainnya kayak gitu. Ya, biasa ya, Filipus namanya populer saat itu. Di kalangan orang Yunani juga Yahudi di saat itu. Nah, saudara, di dalam 12 murid Yesus, salah satu pemimpin yang kita tahu adalah Petrus tentunya. Jadi 12 murid Yesus itu ada kelompok-kelompok kecilnya.
bayangin kayak omsel aja udah gitu. Jadi kayak gerejanya nih 12 murid Yesus dan yang lainnya tentu. Tetapi di dalam 12 murid itu ada kelompok-kelompok kecil ya. Makanya kalau kita membaca dalam Injil itu waktu pemanggilan nama murid-murid juga disertai kata dan seterusnya gitu. Maksudnya dia dan dia itu dalam satu kelompok, dia dan dia itu satu kelompok dan seterusnya. Nah, Petrus itu salah satu kelompok, di dalam kelompoknya ya, dia pemimpin. Namun ternyata Filipus pun juga demikian, saudara. Di dalam kelompoknya itu ada Nathanael, ada Bartolomeus, dan nama Filipus diucapkan pertama. Tentu Alkitab nggak asal nulis doang, saudara ya. Kalau ditempatkan nama itu pertama berarti ada sesuatu. Ya tentu dia adalah kemungkinan pemimpin dari si Nathanael dan Bartolomeus. Jadi ada peran pemimpin kelompok di dalam kelompok kecil itu. Nah, tentu yang saya mau bahas ini, saudara ya, Filipus ini berbeda dengan raja wilayah yang istrinya direbut oleh Raja Herodes, juga berbeda dengan diaken Filipus yang seringkali dikhotbahin. Ya, saudara kalau mendengar cerita tentang Filipus dan Sida-Sida dari Ethiopia, nah itu diaken, penginjil. Ini Filipus yang berbeda ya, saudara ya. Nah, ini Filipus rasul, salah satu dari 12 murid Yesus. Nah, untuk itu mari kita melihat dan mempelajari perjalanan iman Filipus, Bapak Ibu. Mari kita buka kitab Injil Yohanes 1. Yohanes 1. Oke, Yohanes 1 ayat yang ke-43. Yohanes 1 ayatnya ke-43. Ya, dikatakan pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Jadi di sini saudara, kita mau melihat fase-fase perjalanan iman Filipus. Pertama tentu ya dia mengikut Tuhan Yesus. Siapa yang mengundang? Tuhan Yesus itu sendiri. Tetapi kita melihat ternyata ada kontradiksi sedikit di di pasal yang sama di ayat yang berbeda, yaitu sekitar ayat 37 sampai 40. Ya saya ceritain aja saudara ya. Jadi di ayat 37 sampai 40, saudara mungkin sambil bisa melihat di Alkitab masing-masing. Di situ diceritakan ada dua murid Yesus. Ada dua murid Yesus. Ada dua murid ya dikatakan, bukan murid Yesus. Ada dua murid di mana tadinya berguru kepada Yohanes Pembaptis. Oke. Nama murid itu salah satunya Andreas. Ya. Nah, di situ dia berguru kepada Yohanes Pembaptis, tetapi setelah mereka mengetahui ada Mesias, anak domba Allah, maka dia kayak pindah aliran, saudara ya. Pindah aliran gitu ya. Dia izin, Om Yo, saya mau ke Mesias ya, mau berguru kepada Tuhan Yesus gitu. Dan akhirnya ya udah mereka mengikuti Tuhan Yesus, saudara. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya, saudara, umumnya saat itu gini loh. Biasanya murid yang cari siapa gurunya, bukan guru yang cari murid. Kebudayaan zaman itu seperti itu, saudara. Makanya itu kan Yesus kan guru ya, atau rabi di dalam bahasanya. Ya kayak kita mungkin kali ya zaman sekarang gitu ya, cari pendetanya gitu. Siapa nih mau dengar khotbah hikmat dari Tuhan dari pendeta A, kita bagian sekretariat undang kayak gitu kan ya. Kemudian kita dengarkan gitu. Kan kita yang cari pendeta ya, bukan pendeta yang cari mana nih gerejanya ini gitu kan ya. Diteleponin gitu kan, mungkin satu-satu gitu kan ya. Umumnya harusnya sih seperti itu dulu ya. Jadi murid yang cari guru. Andreas dan satunya lagi itu mencari gurunya, Yohanes Pembaptis. Oke, tetapi karena memang hasratnya yang paling utama mencari Mesias, maka waktu Yesus hadir ya udah mereka lebih pilih ke Tuhan Yesus. Kira-kira seperti itu, saudara. Namun berbeda dengan Filipus. Filipus itu Tuhan yang cari. Terus Yesus bilang, "Ikutlah aku." Kemudian ya dia ikut, saudara. Nah, ini seperti tema-tema yang ada di dalam Alkitab atau pesan-pesan yang di dalam Injil lainnya, saudara. Seperti seorang gembala yang pergi meninggalkan 99 dombanya untuk mencari satu domba yang terhilang. Kemudian di kitab Lukas juga ada Lukas 19 ayat 10 dikatakan, "Sebab anak manusia datang untuk
mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, jadi di sini kayak ada pesan tersirat waktu pertemuan Yesus dengan Filipus, ada pesan tersirat di mana ada pertemuan, ada usaha untuk mencari, dan di situ tuh di situ ada pertemuan antara Yesus dengan Filipus supaya ada keselamatan terjadi, saudara. Dan ada pemberitaan firman Tuhan tentunya ya, ada kabar baik yang perlu diberitakan. Dan tentunya di saat Yesus pergi menemui Filipus menemui Natanael. Diajak juga maksudnya ke Tuhan Yesus. Ya saudara, di ayat 45 dan 46 kita lanjut lebih dulu. Di pasal yang sama 45 dan 46. Oke, saya mau minta tolong untuk Aldo, tolong baca ini ayat 45 dan 46. Atau boleh ditolong diklik deh. 45 dan 46-nya. 46 Ya. Yohanes 1 ayat 45 sampai 46. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Oke, terima kasih ya saudara. Ya, jadi di situ Filipus setelah ikut Tuhan Yesus, Filipus ngajak seorang lagi yang namanya Natanael gitu ya. Nah, di situ Filipus kasih tahu nih, kita udah ketemu nih, dia yang disebut Musa gitu ya. Tentu yang dimaksud adalah Mesias gitu ya. Tapi Natanael responnya berbeda ya. Natanael nggak langsung ikut Tuhan di situ ya, nggak langsung ikut Yesus. Dia bilang, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ya, itu ungkapan yang cukup sinis ya saudara ya, keluar dari Natanael. Tetapi yang penting adalah bukan Natanael ya pada konteks ini, yaitu adalah respon dari Filipus setelah dia mendengar kata Natanael gitu kan ya. Mungkin bawaannya kan pengen debat aja gitu kan ya, kalau murid-murid pada saat itu. Lo nggak tahu ya, emang harus dari tempat yang terlihat tidak baik saja, lalu kemudian tempat itu melahirkan sesuatu yang baik gitu kan ya. Nah, maka dari itu Filipus merespon di ayat 47 saudara. Filipus ngomong gini, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Nah, jadi maksud saya saudara ya, Filipus dibanding berdebat adu argumentasi, dia lebih memilih untuk mengundang Natanael bertemu dengan Tuhan Yesus. Judul khotbah hari ini saya ambil dari ayat 47 tadi saudara. Come and see. Datang dan lihatlah. Nah, Filipus lebih memilih mengundang Natanael di situ saudara ya. Kenapa tentang come and see ini saya bahas saudara? Karena di dalam perjalanan iman Filipus itu ada pesan yang tersirat. Come and see. Datang dan lihatlah perbuatan-perbuatan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupanmu saudara. Dan itulah yang kira-kira dialami oleh Filipus lebih dulu. Mari kita lanjutkan saudara ya. Apa yang dialami oleh Filipus kemudian setelah dia mengikuti Tuhan Yesus. Kemudian dia menjadi murid tentunya ya. Nah, jadi setelah ajakan itu datang di dalam kitab Yohanes 1, di Yohanes 2 saudara boleh sambil melihatnya. Di Yohanes 2 sampai Yohanes 5, di situ banyak sekali cerita-cerita tentang mujizat-mujizat saudara. Banyak sekali cerita tentang mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Salah satunya yang pertama adalah perjamuan kawin ya, perjamuan kawin di Kana. Artinya apa? Filipus dan teman-temannya, tentu murid-murid Yesus menyaksikan banyak perbuatan Tuhan luar biasa ya. Wah, mujizat terjadi dan seterusnya saudara ya. Nah, lalu masuk ke Yohanes 6, ada kisah lagi tentang Filipus di situ. Di Yohanes 6. Dan ini adalah peristiwa yang sudah katam bagi orang Kristen ya. Rasanya kita udah tahu banget kisah tentang 5 roti dan 2 ikan ya. Tapi mari kita bahas sedikit bagian Filipusnya saudara ya. Jadi kisahnya gini ya, di Yohanes 6 ini khususnya, itu banyak orang berbondong-bondong ikut Yesus. Mereka mendengarkan hikmat dari Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus kan naik ada di bukit gitu ya, di khotbah. Mereka dengarkan ya, waktu berlalu gitu didengarin, dan akhirnya
menjelang malam akhirnya selesai juga. Dan di situ dari sekian banyak orang Yesus datang kepada Filipus di ayat 5. Ini boleh tolong dibaca kembali, Bapak Teguh boleh tolong untuk Yohanes 6 ayat yang ke-5. Yohanes 6 ayat ke-5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Baik, terima kasih. Jadi di ayat 5, saudara ya, dari sekian banyak orang dikatakan Yesus memandang sekelilingnya dan melihat. Banyak orang ya, ada orang berbondong-bondong. Tentu Yesus juga melihat dong murid-murid Yesus lainnya gitu ya, 12 murid Yesus lainnya gitu. Tapi kenapa yang didatangin adalah Filipus, saudara ya? Kemudian Yesus bertanya, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Di mana? Gitu. Holland Bakery tutup, gitu ya. Bretok tutup mungkin kalau zaman itu, dan seterusnya. Dari sekian banyak orang yang dihampiri adalah ya si Filipus ini, saudara. Nah, tentu Tuhan Yesus ada maksud khusus yang dicatat di ayat 6. Mari kita sama-sama melihatnya. Hal itu dikatakan oleh Yesus maksudnya untuk mencobai dia. Sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi narator, si penulis kitab Yohanes ini itu kasih tahu bahwa sebenarnya Tuhan Yesus tuh udah tahu apa yang harus dilakukannya. Cuma dia mau ngetes, menguji sebagai seorang guru. Ya, ini kayak ujian dadakan yang nggak disukai oleh setiap siswa tentunya ya, saudara ya. Ini kayak ujian dadakan gitu. Jadi kayak Tuhan tahu 5 tambah 2 sama dengan 7 gitu kan ya. Tapi dia mau ngetes ya, ke muridnya yang satu ini. Kan dia udah ikut selama ini. Dari pasal 2 sampai pasal 5, itu banyak perbuatan yang Tuhan lakukan di dalam hidup mereka masing-masing. Nah, jadi apakah Yesus kejam? Tentu tidak. Sebenarnya Yesus ingin bertanya kepada Filipus, setelah engkau mengikut aku dari pasal 1 sampai 5, kemudian engkau melihat banyak mujizat, masihkah engkau percaya bahwa aku masih bisa berbuat sesuatu atas masalah satu ini? Orang banyak yang butuh makan ini. Apakah kamu belajar sesuatu sepanjang kamu menjadi pengikut Kristus? Mungkin pertanyaan itu bisa kita renungkan juga untuk kehidupan kita, saudara, sebagai bahan refleksi diri. Tapi mari kita lanjut lebih dulu. Di ayat 7, jawab Filipus kepada Yesus, roti seharga 200 dinar itu nggak akan cukup untuk mereka. Orang banyak gitu kan ya. Bahkan Alkitab kan juga mencatat kurang lebih 5.000 kan ya. 5.000 itu adalah laki-laki dewasa gitu. Jadi roti seharga 200 dinar saja itu nggak cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil aja gitu. Jadi roti seharga 200 dinar itu nggak akan cukup. Maksud Filipus menurut perhitungan manusia, saudara, 1 dinar itu sama dengan upah pekerja harian pada saat itu. Oke, 200 dinar sama dengan upah pekerja berbulan-bulan tentunya. Jadi kalaupun uangnya juga di mana gitu, kalaupun uangnya ada juga belinya juga di mana gitu kan. Jadi Filipus memakai akal sehat, saudara. Terdengar skeptis tapi masuk akal sebenarnya apa yang diucapkan oleh Filipus. Dari jawabannya kita bisa memahami bahwa Filipus ngerti banget hitung-hitungan ya. Dia langsung ngomong roti seharga 200 dinar aja nggak cukup gitu kan ya. Sekalipun mereka dapat sepotong kecil aja gitu. Segitu aja nggak cukup, gimana mau sampai kenyang gitu. Gimana mau berlebih-lebih gitu. Gimana kami 12 murid Yesus yang melayani gitu, mau makan apa, nasi kotaknya aja kagak ada, misalkan kayak gitu ya. Dan seterusnya. Itu yang dilakukan oleh Filipus. Dia menjawab dengan perhitungan. Saudara, perlu ditegaskan sekali lagi, sebelumnya Filipus sudah menyaksikan banyak mujizat. Itu yang saya ulang-ulang dari tadi. Sebelumnya Filipus sudah melihat banyak mujizat. Mungkin sekarang pertanyaannya adalah, masihkah engkau percaya? Atau apakah engkau tahu kemampuan Tuhan sesungguhnya? Apakah engkau sungguh-sungguh mengenal Tuhanmu? Untuk itu pertanyaan yang Yesus lontarkan itu sebenarnya adalah ujian terhadap Filipus. Dan kita tahu, ya cerita ini happy ending ya.
pada akhirnya gitu kan ya. Pada akhir cerita ini kita tahu akhirnya Filipus diselamatkan oleh Andreas, saved by the bell ya. Jadi waktu Filipus ditanya kayak gitu, terus dia bilang 200 dinar yang gak cukup, bla 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 bla, terus mungkin dia kehilangan kata-kata gitu ya. Saya mengimajinasikan, kemudian kucuk-kucuk datangnya Andreas. Ya, dimana Andreas dapat bekal dari seorang anak kecil, 5 roti dan 2 ikan gitu kan dibawa, dan itulah kemudian jadi asal muasal berkat itu bisa memberi makan orang banyak, saudara, dan mujizat pun terjadi. Saudara, yang pasti gini ya, Yesus ingin iman Filipus ini semakin kuat. Seolah-olah Yesus berkata, kamu melihat aku mengubah air jadi anggur, kamu tuh udah melihat aku menyembuhkan orang banyak. Nah, ini atas ada masalah yang terjadi depan mata nih, kamu masih mengenal aku nggak? Kamu masih percaya nggak sama aku gitu? Atau sejauh mana kamu mengenal saya setelah kamu mengikuti aku sepanjang hidup kamu? Seringkali saat mengikuti Yesus, saudara, kita masih seperti itu ya. Tuhan Yesus berbuat banyak hal yang luar biasa di masa lampau gitu ya. Kita sudah menjadi pengikut Kristus, mungkin kita sudah merayakan Natal berkali-kali. Bagi Bapak Ibu mungkin ada yang berpuluh-puluh tahun gitu ya, ada yang bertahun-tahun gitu kan ya. Kita sudah merayakan Paskah bertahun-tahun, dan banyak hal yang luar biasa terjadi di masa lampau yang Tuhan sudah cukupkan. Mungkin saudara dulu bisa bersaksi di depan banyak orang, banyak teman dan kolega dan lain sebagainya itu. Dulu ya saya nggak menyangka saya bisa mampu melewati satu masalah ini, tetapi karena pertolongan Tuhan semua beres dan seterusnya. Dulu saya nggak nyangka ya saya bisa disembuhkan. Tapi ternyata semua lewat aja gitu. Dan saya masih ada sampai sekarang ini, dan saya percaya hidup saya harus jadi berkat. Dulu dan seterusnya. Tetapi kemudian di saat sekarang pandemi sudah semakin pulih gitu kan ya, kita bertemu dengan masalah-masalah baru yang mungkin saudara nggak ceritakan kepada teman-teman, saudara mungkin nggak ceritakan kepada hamba Tuhan, saudara mungkin nggak ceritakan ke kolega atau ke siapapun. Dan yang paling mengerti tentu adalah saudara dan Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah saudara sungguh-sungguh mengenal Tuhan saudara? Karena sepanjang saudara menjadi pengikut Kristus, saya percaya banyak hal yang saudara bisa ceritakan. Tapi sekarang nih, masihkah engkau percaya kepadanya? Kira-kira itu yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada Filipus, dan Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua di hari ini. Saudara, iman adalah sebuah perjalanan. Iman adalah sebuah perjalanan. Iman Filipus saat itu masih harus bertumbuh. Untuk itu Yesus datang kepadanya. Pertanyaannya gini ya, kenapa sih Filipus masih menggunakan perhitungan manusia sementara dia sudah melihat banyak mujizat sebelumnya? Mungkin ini asumsi dari saya, saudara ya. Sangat mungkin dia masih mengenal Yesus hanya sebagai Mesias, saudara. Jangan pernah lupa, kampungnya si Filipus itu sama dengan Andreas dan Petrus, saudara. Di mana mereka orang-orang Yahudi ini menanti-nantikan Mesias, saudara. Menanti-nantikan Mesias. Nah, manusia membuat mujizat itu tuh banyak. Elia melihat berbuat banyak mujizat. Musa demikian. Daud pun juga. Memang yang berperan paling besar tentu adalah Tuhan. Tetapi yang dilihat manusia siapa? Manusia kan. Ya si Musa. Oh ini cerita Musa. Oh ini cerita tentang Elia gitu. Kalau guru sekolah minggu juga cerita ini kan pasti dari tokoh Alkitabnya gitu. Walaupun pasti harus ditegaskan bahwa ini adalah dari Tuhan. Nah, maksud saya adalah Filipus tentu mengenal Yesus sebagai Mesias. Itu hal yang luar biasa. Saudara mendapatkan gelar Mesias itu hal yang luar biasa. Berarti ada something spesial di dalam pribadi tersebut. Nah, maksud saya adalah saudara, kalau Mesias ini bisa berbuat suatu mujizat, Elia pun juga demikian, Musa pun juga demikian. Jadi baru hanya sebatas itu saja, saudara. Yesus adalah ya Mesias, makanya dia mau berguru kepada Mesias, Yesus.
Jadi kemungkinan Filipus hanya mengenal Yesus sebagai Mesias. Itulah sebabnya dia masih menggunakan matematika dunia atau logika dasar, saudara. Dan perjalanan imannya masih perlu bertumbuh. Untuk itu mari kita buka kembali. Mari kita buka dalam Yohanes 12, saudara ya. Yohanes 12. Setelah dia mengenal Yesus sebagai Mesias, kemudian kira-kira ada kisah apa lagi ya tentang Filipus? Yohanes 12. Ya, saudara, di dalam kitab Yohanes 12 ini, itu kisah di mana Yesus masuk ke Yerusalem. Tapi Yesus disambut saat itu ya. Yesus masuk ke Yerusalem, Tuhan Yesus disambut oleh penduduk, dan kemudian dia masuk ke dalam bait suci di situ. Oke, saya mau tahan dulu di situ sebentar. Ya, saudara, bait suci di dalam atau kemah suci di dalam Perjanjian Lama yang dibangun oleh Musa, tentu blueprintnya dari Tuhan, itu terbagi dari 3 bagian ya. Pelataran, Roh Kudus, ruang Maha Kudus. Ya, dengan berbagai macam barang-barangnya gitu. Ya, saudara mau lihat, nanti naik tangga ada di situ semua ya, sederet gitu ya. Barang-barangnya apa aja di dalam tabernakel. Nah, kemudian bangunan itu dibangun oleh Salomo dengan blueprint yang sama, saudara. Ya, lalu perang dan segala macam hancur, diperbaiki kembali zaman Zerubabel, dan di zaman Herodes di Perjanjian Baru, bait Allah itu juga dibangun lagi, saudara, dibagusin lah istilahnya, dan terbagi dari 3 komponen. Nah, ini yang mungkin masih kurang lebih suka bentrok dengan apa yang ada di Perjanjian Lama, saudara. Jadi ada 3 komponen di dalam bait Allah di Perjanjian Baru ini, yaitu pelataran non-Yahudi, kemudian ada pelataran Yahudi, bukan pelataran Yahudi, pelataran umat namanya, pelataran umat. Kemudian ada bangunannya yang terdiri dari 2 bagian. Di situ ada ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Jadi mengerucut, saudara. Kalau kita mau lihat bait Allah itu mengerucut, maksudnya semakin masuk semakin eksklusif. Ya, jadi kan kalau di luar itu pelataran non Yahudi. Jadi kalau orang Yunani atau dari Ethiopia atau dari mana itu boleh tuh datang ke situ. Tapi masuk lagi itu ada pelataran umat, cuman orang-orang Yahudi doang ya, darah murni gitu kan ya, Yahudi banget. Nah, itu boleh di situ. Nah, kemudian masuk lagi, nah itu baru bangunannya tuh. Nah, itu ruang kudus gitu ya. Nah, ruang kudus hanya imam-imam tertentu, tentu orang Yahudi ya. Hanya imam-imam saja yang boleh masuk, saudara. Ruang Maha Kudus itu hanya imam besar. Itu pun setahun sekali. Di hari raya pendamaian itu pun bawa darah gitu ya, saudara, sebagai korban. Nah, jadi maksud saya adalah semakin dalam semakin eksklusif. Nah, jadi itu cara berpikirnya si orang-orang Yahudi, saudara. Nah, di ayat 20 kita baca lebih dulu. Saya mau minta tolong ya untuk Andreas, untuk Pupu maksud saya, bacain Yohanes 12 ayat 20. Yohanes 12 ayat 20. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Oke, terima kasih. Nah, jadi ini kisah di mana ada orang-orang Yunani datang untuk mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus lagi ngajar tuh di bait Allah atau di pelataran non-Yahudi di situ. Dia masuk ke dalam bait suci dan ada orang-orang non-Yahudi di situ, salah satunya orang-orang Yunani ini, gitu ya. Dan mereka kenapa datang ke situ merayakan hari raya Paskah, ya. Jadi ada 3 hari raya besar yang perlu mereka datangi: Paskah, Penuaian, dan Pondok Daun di situ untuk datang ke bait Allah. Dan tujuan mereka di situ mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Ini yang luar biasa, saudara. Ayat 21 sekali lagi, boleh kita tolong di ayat 21. Ayat 21. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Baik, terima kasih. Ya, saudara, yang menarik adalah gini, saudara. Di dalam kisah kelahiran Yesus ada salah satu rombongan, yaitu di kitab Matius ya, adalah salah satu rombongan yang datang kepada Yesus. Mereka datang dari jauh sengaja untuk ketemu Tuhan Yesus. Itu adalah orang Majus. Menjelang akhir Yesus mati, saudara, di situ ada orang-orang dari kalangan non-Yahudi juga pergi mencari Yesus. Orang Majus, non-Yahudi, orang Yunani,
non-Yahudi, tapi mencarinya Yesus. Ya, kontradiksi dengan orang Yahudi yang hanya mencari tanda-tanda di mana Mesias, dan seterusnya. Karena bagi orang Yahudi, Mesias itu eksklusif ya, milik mereka. Tetapi kita tahu bahwa ada misi besar saat Yesus datang, bukan hanya menyelamatkan orang Yahudi semata, tetapi seluruh orang yang percaya kepadanya. Dan berikutnya, mengapa orang ini pergi ke Filipus? Ya, ini menjadi pertanyaan besar di ayat 21 tadi ya. Orang-orang itu pergi ke Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus," gitu. Pertanyaannya, kenapa mau ketemu sama Filipus? Ya, ketemu sama Tuhan Yesus, ketemu aja kan kayak gitu, saudara ya. Dan ternyata di sini kita bisa melihat, mereka berharap bisa bertemu dengan Yesus melalui orang yang mereka anggap lebih dekat. Seperti yang saya sudah katakan di latar belakangnya, pertama, Filipus adalah nama orang Yunani, sekalipun dia orang Yahudi. Sementara yang datang saat itu adalah orang Yunani. Ya, cari kenalan dekat lah, ya, cari orang dalam, istilahnya kayak gitu kan ya. Dan di situ orang-orang Yunani mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi di sini kita melihat bahwa Filipus tidak segera mengenalkan mereka kepada Yesus. Kelihatan banget, makanya Filipus dibilang murid yang sangat berhati-hati, itu ada di sini, saudara. Yohanes 12 ayat 22. Mari kita baca. Yohanes 12 ayat yang ke-22. Kita tolong Bapak Stefanus untuk membacakannya. Yohanes 12 ayat yang ke-22. Yohanes 12 ayat 22. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Baik, terima kasih. Ya saudara, satu hal yang pasti gini ya, yang menarik dari Andreas ya, dari awal tadi ya. Setiap kali kita baca kisah tentang Andreas tuh selalu bawa orang ke Tuhan Yesus. Ya, waktu ada anak kecil ya, punya bekal, dia kasih ke Tuhan Yesus. Waktu Mesias datang, yang pertama kali ketemu kan dia, gitu kan ya, diajak saudaranya Petrus akhirnya ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan sekarang orang-orang Yunani ini dibawa ke tangan Tuhan Yesus. Nah, ini kali kedua Andreas kayak menyelamatkan Filipus, saudara. Setelah peristiwa 5 roti dan 2 ikan yang saya sudah ceritakan tadi. Mungkin karena memang kenal dekat gitu kan ya, kan satu kampung halaman tadi kan ya. Satu kampung halaman, kenal dekat dan seterusnya, akhirnya ya udah Filipus minta tolong Andreas. Dia ngeliat mungkin sosok Andreas ini selalu bawa orang-orang ke pribadi yang tepat, itu Tuhan Yesus. Maka dari itu Filipus mungkin dari segala keraguannya, kehati-hatiannya, dia minta tolong Andreas untuk menjadi perantara antara orang-orang Yunani ini dengan Tuhan Yesus. Nah, mungkin alasan Filipus minta tolong Andreas ya sesederhana itu, ya karena memang nama Filipus ya nama Yunani saja gitu ya. Tapi yang pasti saudara ya, yang pasti apapun alasannya, Filipus sudah menjadi pembuka jalan untuk orang-orang non-Yahudi saat itu. Karena memang Yesus datang bukan hanya untuk orang Yahudi saja, sehingga orang-orang itu bisa melihat dan mendengarkan pengajaran Yesus secara langsung. Saudara. Filipus sudah menjadi pembuka jalan di dalam keraguan-raguannya, di dalam kehati-hatiannya, saudara. Dia membiarkan orang-orang Yunani itu pergi ke Andreas, supaya Andreas, Filipus, dan orang-orang ini pergi kepada Yesus. Sehingga mereka datang dan melihat siapa Yesus sesungguhnya. Saudara, ini menjadi penting untuk di pasal yang akan kita bahas berikutnya. Karena kemudian di dalam Yohanes 14, ada fase perjalanan iman Filipus yang semakin bertumbuh. Tadi dia baru mengenal Yesus sebagai Mesias, kemudian dia mulai membuka jalan, sebagaimana Mesias pun juga demikian. Dia membuka jalan untuk orang-orang Yunani ini kepada Yesus melalui Andreas, saudara. Dan mari kita buka dulu dalam Yohanes 14. Sementara saya minta tolong Aldo, tolong iringi instrumen, terima kasih. Yohanes 14 ayat 5 sampai yang ke-10. Yohanes 14 ayat 5 sampai yang ke-10. Saudara, ini kisah tentang Yesus mengajar ya, tentang bagaimana dia mempersiapkan di rumah Bapa gitu. Menyiapkan tempat gitu.
Diceritakan gini ya, saya singkatin saja untuk bagian sini. Diceritakan ada Thomas di situ. Dia tanya mengenai jalan ke rumah Bapak. Kan dari tadi ngomong jalan-jalan terus ya, rumah Bapak. Jadi mana jalannya gitu, lewat Sunter, ya, lewat mana kayak gitu. Thomas tuh yang nanya, gitu ya. Terus Yesus ngomong gini, I am the way, akulah jalan gitu. Jadi kalau kamu melihat aku ya kamu melihat Bapa. Berkali-kali Tuhan Yesus menegaskan seperti itu. Kalau kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapa. Yesus mau bilang, come and see. So, waktu kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Kemudian di situ setelah percakapan antara Thomas dengan Yesus, kemudian Filipus meminta Yesus menunjukkan Bapa. Dia mau lihat mana. Karena kan kalau dia bilang akulah jalan, ya udah mana gitu, Bapaknya mana gitu. Dan itu ada di ayat yang ke-9, saudara. Saya bacain ya. Yohanes 14 ayat yang ke-9. Boleh minta tolong ya, gituin aja. Thank you. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Saudara, di ayat 9 tuh dikatakan, telah sekian lama aku bersama-sama dengan engkau, Filipus. Masih juga lu nanya di mana Bapa, tunjukkan itu Bapa, dan seterusnya dan seterusnya. Masih belum kenal siapa saya. Perlu dicatat bahwa di dalam perjalanan iman 12 murid Yesus ini, memang nggak semuanya telak-telak menerima Yesus, langsung ikut percaya penuh, langsung gitu, enggak sih. Buktinya waktu Yesus ditangkap mau disalib aja kan, semuanya ninggalin Tuhan Yesus, kecuali Yohanes. Jadi tetap sebagai manusia ada keraguan di dalam diri mereka, ada kehati-hatian di dalam mengikuti Yesus. Mungkin kepercayaannya pernah terkikis gitu. Makanya Yesus ngomong, kamu tuh udah ikut aku berapa lama? Masih gak kenal, kira-kira kayak gitu. Masih gak kenal saya. Masalahnya saudara, kalau ini sebuah cerita di dalam film, ceritanya nanggung. Karena Filipus gak respon apapun setelah itu ya, nanggung, berhenti. Filipus gak respon apapun. Dan gak ada kisahnya lagi seterusnya tentang Filipus itu. Yang ada hanya catatan sejarah di catatan gereja, saudara. Tapi di Alkitab tidak ada lagi, saudara. Tidak ada respons setelah itu. Cuma saya menemukan satu masa di Kisah Rasul, saudara. Yuk kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 6-14. Kisah Rasul 1 ayat 6-14. Itu kisah bagaimana akhirnya Yesus naik ke surga. Dan Filipus di situ menyaksikannya, saudara. Filipus menyaksikannya. Filipus bersama murid-murid lainnya melihat Yesus naik terangkat ke surga. Saya yakin dan percaya waktu dia melihat itu, dia juga melihat, oh iya ya, atau semakin diteguhkan, mungkin bukan oh iya ya, tapi semakin diteguhkan imannya, saudara. Guru yang kusembah selama ini, oh jadi maksudnya selama ini dia ngomong akulah jalan, ternyata ya Yesus itu adalah Tuhan. Dia naik ke surga karena ya yang bisa melakukannya cuma Tuhan gitu. Cuma Tuhan gitu. Dan dia melihat dengan mata dia sendiri. Dia nggak ngelihat langsung telak-telak Bapa gitu, enggak. Ya kalau dia juga mati dia kan. Tapi dia ngelihat peristiwa tersebut, Tuhan Yesus naik ke surga. Dan setelah itu, di ayat 14 diceritakan seluruh murid Yesus di situ ada semuanya, termasuk Filipus dan Thomas. By the way, Filipus dan Thomas itu kayak disatuin di situ ya, disandingkan. Murid yang ragu-ragu disandingkan dengan murid yang hati-hati gitu ya. Tapi Filipus disebutnya nama pertama kali itu. Jadi kemungkinan Filipus yang leadernya gitu ya, mentornya maksud saya. Di situ mereka semua bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan lainnya. Ada Maria ibu Yesus, juga ada saudara-saudara Tuhan Yesus lainnya. Saudara, mereka semua melihat
Yesus, guru mereka, adalah Tuhan waktu Yesus naik ke surga. Filipus datang kepada Yesus, kemudian Filipus melihat siapa Yesus sesungguhnya. Dari seluruh kisah khotbah yang saya utarakan hari ini, saudara, ada 2 pelajaran penting yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Biar ini menjadi renungan bagi kita semua. Saudara, sesibuk apapun kita, mungkin kita banyak kegiatan, mungkin kita banyak persoalan, mungkin kita banyak masalah di dalam hidup ini. Tolong, yang pertama, jangan pernah lupa bahwa kita tuh punya misi, membawa orang kepada Kristus. Kita tetap punya misi, membawa orang kepada Kristus. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang memiliki masalah, ada beberapa Bapak Ibu yang sedang di zona yang ya enak atau nyaman gitu. Tapi hari ini saya mau ingatkan Bapak Ibu, kita semua termasuk saya, kita tuh punya misi untuk membawa orang kepada Kristus supaya mereka datang dan mereka melihat. Mereka datang dan mereka melihat siapa Tuhan sesungguhnya. Jadi kalau saudara berkenalan dengan seseorang, kemudian saudara tergerak untuk menginjili saudara, membawa dia kepada Kristus, jangan pernah ragu saudara, jangan pernah ragu. Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita semua orang-orang percaya. Dan saya percaya nggak ada yang kebetulan, nggak ada yang kebetulan. Kalau kita bisa ketemu dengan seseorang yang rasanya kayaknya nih orang perlu banget nih ketemu dengan Yesus, jangan ragu untuk membawa dia kepada Yesus. Mungkin dia adalah saudara kita, mungkin dia adalah orang-orang sekeliling kita, dia kenalan kita, teman kita, kolega kita, siapapun dia. Jangan pernah ragu saudara. Saya belajar juga untuk hal ini saudara. Di tengah kesibukan saya, di tengah persoalan mungkin, saya berusaha mengajak teman-teman saya juga untuk pergi kepada Yesus saudara. Dengan cara saya tentunya ya. Kita punya cara yang unik, yang masing-masing saudara. Jangan pernah ragu saudara. Kalaupun saudara mungkin ragu-ragu karena ngerasa kayak pengetahuan firman Tuhan saya itu masih kurang deh, ya bertindaklah seperti Filipus gitu. Filipus walaupun di dalam keraguan kehati-hatian ini, dia membawa orang kepada Yesus melalui Andreas, orang yang dia percaya, orang yang dia tahu selama ini tuh orang, si Andreas selalu bawa orang kepada Kristus. Nggak melulu harus kita yang turun tangan kan, gitu. Kita bisa kenalkan gitu. Oh ke ibu ini aja, oh ke bapak ini aja. Nanti kamu bisa belajar banyak deh dari dia. Dan seterusnya. Itu misi kita saudara, dari Tuhan. Tetap bawa orang-orang yang belum percaya, atau mungkin orang Kristen yang masih ragu-ragu di luar sana, bawa mereka kepada Kristus. Sehingga suatu hari nanti orang-orang itu bisa datang dan orang-orang itu bisa melihat sendiri siapa Yesus. Dan dia bisa melihat perbuatan-perbuatan ajaib. Dia bisa mendapatkan keselamatan. Sesuatu yang baik jangan dipegang sendiri. Sesuatu yang baik perlu disebar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terakhir, tolong jangan pernah lupa bahwa pribadi yang kita sembah selama ini adalah Tuhan. Persoalan masalah yang saudara sedang hadapi, apapun itu ya saudara, saya nggak tahu. Jangan pernah lupa, Yesus itu Tuhan. Caranya beragam, caranya beragam. Jangan ngotot pakai cara kita. Jangan ngotot pakai cara kita, karena cara kita terbatas. Filipus pakai caranya, hitung-hitungan matematika. Itu cara dia, saudara. Sedikit saya ingin bahas di Perjanjian Lama, saudara. Ada 2 tokoh Alkitab, Musa dan Yosua. Musa dan Yosua, saudara. Musa memimpin bangsa Israel menyeberangi laut kan. Nah, Musa itu memimpin, tetapi dia doakan ya, dia doa minta Tuhan, kemudian laut itu terbelah, kemudian Musa dan bangsa Israel bisa lewat. Yosua juga mengalami hal yang serupa, mirip. Tantangannya apa? Air. Sama-sama saudara ya. Di depan Musa waktu itu air, laut. Tetapi di depan Yosua saat itu air, sungai, yaitu sungai Yordan. Yosua juga punya tantangan,
mirip dengan Musa. Jangan kok beda ya, mungkin waktu itu Yosua bilang, kok nggak kebelah-belah ya, kira-kira gitu, mungkin dia mau mohon sama Tuhan. Ternyata Tuhan mau, ya ini cara Tuhan memberkati, menolong kita itu beragam, gak harus memakai plek-plek cara yang sama gitu. Akhirnya imam bawa tabut, tanda kehadiran Tuhan, mereka injak itu sungai, dan saat itu baru sungainya terbelah jadi dua dan mereka bisa lewat. Terkadang Tuhan yang membuka jalan dulu supaya kita bisa lewat. Terkadang Tuhan kasih hikmat kepada kita sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah ini. Tapi terkadang kita harus melangkah dulu, baru kemudian jalan itu ada. Baru jalan itu ada. Jadi sekali lagi, cara Tuhan begitu banyak untuk mengatasi persoalan hidup saudara. Ia mampu melakukan perkara yang bagi kita terlihat mustahil. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan. Untuk itu undangan ini untuk kita semua, sekali lagi saudara. Come and see. Come and see. Datang ke Tuhan. Saudara, lebih baik saudara datang dengan segala keraguan saudara daripada tidak sama sekali. Dari kehati-hatian saudara, dari keraguan saudara, dari masalah yang sedang saudara hadapi, saudara datang lagi berlutut di hadapan Tuhan. Mohon hikmat daripadanya. Sehingga jalan itu kita lihat pada akhirnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Come and see. Tapi sekali lagi, tolong jangan sendirian. Yang baik harus disebar. Karena kita punya misi untuk membawa orang lain kepada Kristus. Dan mereka bisa datang, dan mereka juga bisa melihat siapa Yesus sesungguhnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Kami belajar dari kisah Filipus, salah satu murid-Mu ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan, untuk menjadi pribadi apa adanya di hadapan Engkau. Tetapi yang pasti kami mau terus setia di dalam Engkau ya Tuhan. Kami percaya banyak persoalan yang Tuhan sudah atasi, penuhi di tahun-tahun sebelumnya. Dan kami juga percaya Tuhan pasti akan mengatasi untuk masalah yang ada di depan mata kami ini. Kau tolong pimpin kami Tuhan, Kau tolong tuntun kami ya Tuhan, sehingga hidup kami bisa jadi berkat pada akhirnya bagi orang sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman ini bisa menjadi penuntun hidup kami ya Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah firman ini terus kami renungkan dan kami mau praktikkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami sungguh mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Terima. Amin. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Saya atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Paulus. Tuhan Yesus berkati. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan untuk yang bertugas. Pagi hari ini saya undang untuk maju ke depan. Kita dengan kasih Eva akan memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan dan memuji Engkau. Sekarang tiba waktunya kami memberikan persembahan. Berkatilah kami ya Bapa, agar kami dapat memberi dengan tulus hati dan penuh sukacita. Terima kasih untuk berkat yang Kau berikan. Juga kami berdoa untuk kedua pelayan kolektan pada pagi ini. Kau berikan dengan berkat yang khusus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Allah itu baik, sungguh baik.
persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk selanjutnya saya serahkan untuk yang bacakan pengumuman hari ini. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Mohon waktunya sebentar untuk menyimak warta sepekan. BPG dan keluarga GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada PDP Paulus Igunata Sutejo yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah umum gabungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada seluruh tim pelayan yang telah setia bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus khusus. Jemaat bisa mengikuti kegiatan-kegiatan gereja kita melalui warta digital yang dikirimkan di WA grup GBI Alberta. Terutama untuk para pelayan bisa lebih memperhatikan jadwal tugasnya. Bagi jemaat yang belum tergabung dalam grup GBI Alberta bisa mendaftarkan nomor HP-nya di sekretariat atau NYAK. Terima kasih. Setelah ibadah raya ini akan ada sekolah minggu pukul 10.30. Mari kita bawa anak-anak kepada Tuhan Yesus sejak kecil supaya mereka juga bisa mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kebaktian WBI atau kaum wanita diadakan pada hari Selasa 24 Mei jam 10 pagi, pengkhotbah Pendeta Karmelia Suryanto. Kebaktian EYT atau kaum muda diadakan pada hari Sabtu 28 Mei pukul 6 sore. Pengkhotbah Pendeta Karmelia Suryanto. Minggu depan 29 Mei 2022 pada pukul 8 pagi kita akan mengikuti ibadah umum, masih tetap gabungan pagi dan sore. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Wiwi Karta Elia. Laporan ibadah minggu lalu. 14 Mei EYT hadir 17 orang, jumlah kolektor 255.000. 15 Mei 2022 ibadah raya hadir 41 orang, jumlah kolektor Rp1.220.000. 15 Mei sekolah minggu hadir 6 orang, jumlah kolektor Rp150.000. 17 Mei WBI hadir 10 orang, jumlah kolektor Rp365.000. Ibadah khusus kenaikan Tuhan Yesus diadakan pada hari Kamis 26 Mei pukul 10. Tolong Bapak Ibu perhatikan jadwal ibadahnya jam 10 ya, bukan jam 8. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Kiki Cahyadi disertai perjamuan kudus. Para pelayan harap memperhatikan jadwal tugasnya dan mempersiapkan diri. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Lukas Michelle 26 Mei. Terima kasih untuk wartanya. Mari kita siapkan hati untuk doa syafaat pagi ini. Bapa Surgawi, di akhir ibadah ini Tuhan kembali kami naikkan syukur dan terima kasih kami ya Bapa untuk penyertaan-Mu, untuk pimpinanmu sepanjang ibadah kami pagi ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk tempat ibadah kami yang nyaman, tempat ibadah kami yang aman Tuhan. Kami masih boleh beribadah di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan juga melihat Tuhan banyak orang yang juga masih tidak bisa beribadah Tuhan. Kiranya juga Tuhan yang tolong Tuhan, berikan mereka juga kesempatan, berikan mereka tempat Tuhan untuk mereka menyatakan iman percaya mereka Tuhan, bersama-sama Tuhan berkumpul beribadah menaikkan syukur mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa Surgawi, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami tercinta Tuhan. Kau memberkati Bapak Presiden kami Bapak Jokowi dengan hikmat, dengan kesehatan Tuhan Yesus. Berikan juga hati yang takut akan Engkau ya Bapa. Juga untuk para pejabat tinggi Tuhan, supaya mereka lebih memperhatikan kepentingan rakyat Tuhan di atas kepentingan mereka pribadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Engkau memberkati bangsa ini. Engkau memberikan hati yang mau merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa. Berikan mereka hati yang mau bertobat Tuhan Yesus, supaya terjadi pertobatan massal di bangsa ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau melihat setiap anak-anak-Mu yang berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Kiranya bangsa ini boleh dipulihkan Tuhan Yesus. Bangsa ini boleh bertobat Tuhan Yesus. Boleh mengenal Engkau ya Bapa. Lebih lagi Tuhan Yesus, supaya nama-Mu boleh dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, kami berdoa Tuhan, supaya juga pandemi ini Tuhan yang berangsur-angsur membaik Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Ini semua karena anugerah-Mu. Ini semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Kalau pandemi ini boleh membaik Tuhan Yesus, tapi Engkau juga Tuhan tetap memberikan kami hikmat ya Bapa, untuk kami tetap menjaga prokes kami Tuhan, untuk kami tetap dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kau tetap pimpin kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu di tempat ini khususnya Tuhan. Tuhan juga melihat Tuhan pergumulan mereka ataupun masalah yang mereka hadapi Tuhan Yesus. Bila kiranya mereka tetap Tuhan mengandalkan Engkau, mereka tetap berseru kepadamu Tuhan Yesus, supaya iman mereka tetap bertumbuh Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Kami tetap melihat Tuhan karya-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini Tuhan. Tuhan berkati dengan hikmat Tuhan, Tuhan berkati dengan kesehatan, Tuhan memberkati dengan hikmat yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kau juga memberkati PDP Paulus Tuhan untuk pelayanannya pagi ini. Kiranya melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh terus belajar Tuhan. Kami boleh menjadi pelayan-Mu, menjadi pelaku firman-Mu Bapa, melalui apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami, melalui perkataan kami, terutama dalam perbuatan kami juga Tuhan, supaya orang-orang di sekitar kami boleh mengenal Engkau Tuhan, melalui apa yang kami ucapkan, melalui apa yang kami perbuat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga memberkati Tuhan Ibu Gembala kami. Kalau pagi ini beliau ada di tengah-tengah kami, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk pimpinan-Mu, untuk kesehatan yang Kau berikan untuk Ibu Gembala kami ya Bapa. Kiranya Tuhan yang terus memimpin Ibu Gembala kami Tuhan, memberikan kesehatan supaya Ibu Gembala kami boleh terus menggembalakan jemaat-Mu Alberta di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruh doa permohonan kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Untuk doa berkat sampai Ibu Gembala. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama berdiri ya. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Forever.
selesai, selamat bersaat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.